wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Meska Olohu dari SMP Negeri 6 Satok Pakuyaman Pantai. saya Ronaldi Nusi dari SMK Negeri 1 Pakuyaman Pantai. Saya Arton Ibrahim dari SMA Negeri 1 Pakuyaman Pantai. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan proses coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi Pak Ronaldi. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Oke. Bapak Ronaldi, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Namun sebelum kita akan melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di antaranya hal-hal yang akan saya nilai pada hari ini untuk kegiatan observasi pada hari ini. Oke, yang pertama Pak Ronaldi, yang perlu saya sampaikan adalah untuk penilaiannya. Saya harap Pak Ronaldi akan menerapkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses aktif, kemudian dengan memaksimalkan potensi dari si coaching. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk keterampilan coaching juga, diantaranya adalah mendengarkan penuh, kemudian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Dan yang paling utama adalah Bapak jangan sampai lupa untuk menerapkan alur tirta selama memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Sudah ngerti Pak Ronaldi ya? Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini? Saya ingin mengembangkan dua Bu ya. Yang ingin saya kembangkan yaitu posisi present ya, mendengarkan dengan aktif, kemudian dengan merumuskan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada dua hal yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Oke, pertanyaan yang kedua, dari dua kompetensi, bagian mana yang paling dominan yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di bagian merumuskan pertanyaan yang berbobot. Oke, merumuskan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang selanjutnya Pak Ronaldi, tadi kan dari keterampilan ataupun bagaimana Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di dalam proses coaching ini. Nah, kemampuan apa yang sudah Bapak miliki? Saya akan melakukan proses coaching dengan alur tirta, dan saya sudah belajar terkait bagaimana merumuskan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Bapak tentunya sudah memiliki dan sudah mengetahui bagaimana merunutkan alur tirta dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ya Pak Ronaldi. Oke, pertanyaan yang terakhir Pak Ronaldi, apa harapan Bapak dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan? Jadi harapan saya bisa memberikan kembali yang sifatnya membangun dia. Pertanyaan yang terakhir ya Pak Ronaldi, harapan Bapak dalam observasi yang akan kita lakukan nanti. Harapan saya dalam observasi ini itu saya bisa mendapatkan umpan balik ya, yang tentunya membangun Bu. Kemudian saya bisa mengembangkan kompetensi saya, terutama dalam membuat atau merumuskan pertanyaan yang berbeda. Oke, sudah sangat baik Bapak Ronaldi. Saya berharap semoga proses percakapan coaching kita sebentar akan berjalan dengan baik. Bapak Ronaldi sudah siap? Siap. Oke, silakan Bapak Ronaldi, kita mulai saja untuk percakapan coaching kita. Terima kasih Pak Ronaldi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita sudah buat janji Pak Arton ya. Oke, hari ini kan kita ada bincang-bincang sedikit terkait yang Bapak sampaikan kemarin. Jadi hari ini Bapak mau bicara apa? Jadi hari ini Pak, saya ingin berbagi dengan Bapak terkait dengan apa yang sudah saya alami tadi. Tadi saya selesai mengajar Pak. Di kelas itu terjadi kelas yang berisik Pak, terutama dalam pembelajaran tadi. Jadi saya tidak nyaman dalam kelas. Oke, jadi hari ini kita mau bercerita tentang siswa Bapak yang berisik ya. Iya.
Jadi itu yang membuat tidak nyaman begitu Pak ya. Oke. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan kita tadi? Tadi Bapak kan menyampaikan dengan kelas Bapak yang berisik ya. Jadi apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Go. Baik Pak, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Ya, saya berharap Pak, percakapan kita hari ini bisa menghasilkan, terutama dalam ketika saya di dalam kelasnya itu terjadi kelas yang nyaman, kemudian kelas yang tidak berisik, dan saya juga dalam kelas pembelajaran itu tidak kecewa dengan hasil apa yang saya harapkan. Jadi Bapak menginginkan kelas Bapak itu tidak berisik ya, tidak berisik, kemudian ada hasil ya, ada hasil yang Bapak yang inginkan itu tercapai seperti itu Pak ya. Oke Pak, memang idealnya kelas Bapak inginnya seperti itu ya tadi ya. Oke. Apa yang Bapak bisa lakukan untuk mencapai kelas yang Bapak harapkan? Saya tadi sudah Pak berpikir kira-kira apa yang saya bisa lakukan. Kemudian itu terbenak dalam pikiran saya, mungkin yang bisa lakukan itu merubah cara mengajar saya dalam segi strategi pembelajaran, kemudian cara saya mendekati murid, itu yang akan saya lakukan. Baik, Bapak akan merubah cara Bapak memberikan pembelajaran, kemudian pendekatan dari saya pendekatan dan merubah cara dalam mengajar. Oke. Jadi Bapak akan merubah itu. Jadi kapan kira-kira Bapak mau berubahnya? Insya Allah dekat-dekat ini akan saya lakukan. Kemudian setelah ini saya berharap kepada Bapak bisa bertemu lagi dengan saya dan bisa diatur waktu Pak. Ada yang bisa membantu Bapak dalam hal melakukan perubahan? Yang bisa melakukan perubahan ini kemungkinan saya cuma ingin bantuan dari Bapak. Kira-kira kita atur waktu, kira-kira 1 bulan ke depan atau minggu ke depan, kira-kira kapan akan saya lakukan. Baik. Oke, sekarang kita sudah di ujung pembicaraan kita ya. Dari percakapan ini apa yang Bapak lakukan? Dari apa yang saya sudah bicara dengan Bapak tadi, yang saya dapatkan itu terutama dalam segi merubah strategi mengajar saya. Mungkin itu yang lebih efektif untuk merubah kebisingan komunikasi. Oke Pak, kita sudah selesai. Bapak tetap semangat ya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang Bapak ingin rubah ini tercapai ya. Dan nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ronaldi, tadi kan Bapak sudah selesai melaksanakan coaching kepada coach Bapak. Nah sebelum ke catatan yang sudah saya catat selama proses percakapan coaching tadi, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator dalam ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan hampir seluruh prinsip coaching ya, dengan alur ceritanya. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari si coaching. Kemudian juga terkait kompetensi dari coach itu saya juga sudah menggali, menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga sudah mendengarkan yang aktif. Ya, jadi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi sesuai dengan apa yang sudah saya catat tadi, di mana dalam untuk prinsip coaching itu sendiri, saya melihat Bapak menerapkan prinsip kemitraan. Jadi di mana tidak ada perbedaan antara Bapak sebagai coach dengan Bapak Arton tadi ya sebagai coaching. Saya juga melihat Bapak Ronaldi tadi menerapkan pengembangan, maksudnya saya prinsip kreatif
di mana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bapak bisa menggali ide-ide dari si koci yang akhirnya si koci itu sendiri dapat menyelesaikan, dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang paling utama tadi adalah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang sesuai dengan alat kita. Itu ya Bapak Ronaldi, itu sesuai dengan catatan-catatan yang sudah saya tulis, dan alhamdulillah secara gambaran umum Bapak Ronaldi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Sungguh luar biasa Pak Ronaldi, itu yang merupakan catatan-catatan saya. Nah ini pertanyaan yang terakhir Bapak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil observasi yang sudah kita lakukan tadi? Jadi ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, itu posisi present, dan tentunya juga tetap mengembangkan kompetensi yang lainnya seperti mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran teman. Ya. Jadi selain mengembangkan potensi yang lain, Bapak juga akan mengembangkan kompetensi yang dua tadi yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Ya baik Bapak, saya rasa sudah cukup demikian apa yang sudah akan kita lakukan pada hari ini mengenai observasi coaching yang kita lakukan. Nah, saya pun berharap Bapak Ronaldi dengan adanya percakapan tadi, saya berharap ini akan menjadi pengalaman tersendiri untuk Bapak Ronaldi. Kedepannya semoga ini akan jadi pengalaman terbaik Bapak, sehingga Bapak bisa mengembangkan kompetensi Bapak sebagai coach untuk melakukan coaching kepada rekan-rekan Bapak. Begitu ya Bapak Ronaldi. Oke, saya sangat senang sekali, bangga dengan Bapak Ronaldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.